pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibuktikan itu biasanya diliputi oleh kepalsuan. Maka siapa saja yang menisbatkan diri, menasabkan diri kepada Rasulullah SAW harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah, bukan hanya mengaku-ngaku saja. Kita tentu akan melawan apabila sejarah bangsa Indonesia dirobah-robah. Kita tidak akan tinggal diam apabila sejarah NU dirobah-robah. Tidak ada seorang pun habaib ikut berperan mendirikan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Kiai Haji Imaduddin yang hadir ke daerah saya, daerah kita. Mudah-mudahan kehadirannya membawa berkah dalam makna ziyadatul khair al-ilahi wa subutuhu di tempat ini ya, dan di daerah kita. Para kiai yang jumlahnya sangat banyak dan semuanya adalah para pengasuh pesantren. Kita mengetahui bahwa persoalan nasab Rasulullah SAW, terutama Ba'alawi, ini sudah menjadi masalah cukup lama di dunia internasional. Di Indonesia sejak tahun 1930-an sudah mulai muncul. Jadi bukan baru-baru ini saja, tapi sudah lama. Ini membawa kesadaran penuh bagi kita bahwa memang menurut kitab-kitab fikih, menjaga nasab Rasulullah SAW dari pemalsuan adalah fardu kifayah, harus ada yang menjaganya. Karena klaim-klaim, pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibuktikan itu biasanya diliputi oleh kepalsuan. Maka siapa saja yang menisbatkan diri, menasabkan diri kepada Rasulullah SAW harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah, bukan hanya mengaku-ngaku saja tetapi tidak bisa membuktikannya. Biasanya orang yang tidak bisa membuktikannya tidak lebih dari para pendusta. Saya datang ke sini mau ngaji sama Kiai Imad sebetulnya, tapi saya dianggap sebagai kasepuhan meskipun rambut saya belum putih atasnya ya. Kalau bawahnya mungkin ya, jenggot maksudnya. Di dalam Islam itu ada dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam, yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang prinsip yang wajib dijaga bukan saja oleh umat Islam, akan tetapi wajib dijaga oleh setiap manusia. Salah satunya adalah hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu di dalam syarah-syarahnya dijelaskan sebagai hifdzun nasab, penjagaan terhadap nasab. Nasab kita saja harus dijaga, harus jelas siapa bapak kita,
Kalau ada orang ditanya siapa bapakmu tetapi dia tidak bisa menjelaskan, saya kira ini termasuk makhluk aneh. Demikian pula siapa kakeknya, siapa bapak dari kakeknya. Ya, dalam Islam itu nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, bukan hanya memikirkan nasib dan nisab, tetapi nasab itu sangat penting untuk dibicarakan. Membicarakan nasab adalah sesuatu yang wajib. Tetapi ngaku-ngaku nasab yang bukan kepada nasabnya dalam Islam itu diancam dengan neraka. Artinya nasab itu harus dijaga, karena nasab itu juga mempengaruhi kita akan masuk surga atau tidak masuk surga. Oleh karena itu, karena hifdzun nasal atau hifdzun nasab merupakan bagian dari ad-daruriyat al-hams, sesuatu yang prinsip yang wajib dijaga. Nasab kita saja harus dijaga, bagaimana dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam Islam banyak sekali kitab-kitab tentang nasab yang saya kira tidak semua kiai menekuninya. Sebagaimana tidak banyak kiai menekuni ilmu mawaris, ilmu tentang waris. Maka ilmu nasab ini juga, apalagi di Indonesia, merupakan ilmu yang jarang dikaji. Oleh karena itu kajian Kiai Imaduddin ini sebagai sesuatu yang ilmiah yang tentu beliau pertanggungjawabkan, tentu dengan pro kontranya. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu tidak masalah. Yang paling penting kita menyadari bahwa jangan sampai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkotori, ya, tidak terjaga. Karena niat kita itu bukan untuk meremehkan atau untuk mengajak kepada fanatisme yang buta. Akan tetapi kita ini ingin ukuran kemuliaan kembali kepada ajaran Islam, bahwa yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa yang wajib dihormati dan tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah orang-orang yang ilmunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain-lain semua diajarkan oleh Islam. Tidak boleh ada orang Arab merendahkan non-Arab. Tidak boleh ada orang yang selama ini mengaku sayyid atau mengaku habib merasa sebagai pemilik syafaat uzma, karena syafaat uzma itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para kiai khususnya di daerah saya ini, Pringsewu, tidak boleh lagi menjadi sasaran dawir. Tidak boleh menjadi sasaran orang minta-minta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang demikian ini justru tidak menjaga kehormatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai di Lampung ini harus bangkit untuk berani menjaga kehormatannya sendiri, jangan sampai direndahkan. Kita tentu akan melawan apabila sejarah bangsa Indonesia dirobah-robah. Kita tidak akan tinggal diam apabila sejarah NU dirobah-robah. Tidak ada seorang pun habaib ikut berperan mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu tentu tidak akan selesai dengan hanya bertepuk tangan, ya. Akan tetapi betul-betul harus kita jaga dengan niat bahwa kita adalah manusia yang mulia apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kalau kita nasabnya baik, kita menjaganya, menjadi orang yang akhlaknya baik. Jangan mengaku keturunan Rasulullah tetapi akhlaknya bertentangan dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa yakin Kiai Imad dan kawan-kawan membahas persoalan nasab bukan hendak mengingkari nasab Rasulullah secara keseluruhan,
akan tetapi ingin menunjukkan ini loh yang sebenarnya, ini loh yang palsu, ini loh yang asli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih penghormatannya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.